Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Fahuwa yaumu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azimuh wa tubu ilallah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, terutama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan Garuda Genteng Sindang Haji dalam pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang yang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita lahir di dunia ini dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah pun ada ujian. Di setiap kenaikan kelas ada ujian. Bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja kita diuji, dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Demikian juga kehidupan di dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga ataupun neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentunya sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh bodohlah jika kita tidak lulus masuk ke surga. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimah la ilaha illallah. Itu adalah kalimah tauhid, kalimah pembeda antara muslim dan non muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah Muhammad SAW yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Tetapi hadis ini tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu dengan makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat puasa pun masih banyak yang tidak sholat dan batal puasa lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makanan. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan Ramadan amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan Ramadan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimah tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga itu. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasun yam tadkhulul jannata bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Yang pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita sebagai muslim. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan, kehancuran tatanan kehidupan, karena itu menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi juga kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, menjalin silaturahim ataupun kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim, karena silaturahim mendatangkan manfaat yang luar biasa, dapat memanjangkan umur dan melapangkan rezeki, akan dijauhkan dari siksa api neraka, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama, juga dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah,
salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Idul Fitri ini tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Yang keempat, salat malam. Salat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual salat tarawih, salat witir, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang soleh yang suka menebar kebaikan, keselamatan, perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi 'ala ihsanih wa syukru lahu 'ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. ولذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ganjil maka